muka, tengok ke muka. Habis ini. Enggak. Tunggulah. Udah. Masuk nambol. Ya, selesai on. Siap-siap menemboru. Hagalupan boru. Paporas kita, naik nasiam, naik. Merlapis. Ya, songon namar kor iban, songon namar kor. Merlapis. Buah serana namar kor songon lima. Aung di puri, aung di belakang. Boy di jolo sebagian bolo aha. Naik ukijang naik. Sehera namar kori, serana namar kor. Oke, parapat. Hatop pita. Hulobe nasiam namboru. Boru. Siap-siap nasiam, siap-siap. Hujon nasiam rapat, asal ulang pada waktu ipurin. Boru. Hujon nasiam dohor, asal siap koleh ala kontrol masuk nasiam. Oke. Tengok ke depan. Jam 5 tadi, jam 4 dari Siantar. Kalau nggak bagus lagi nih fotonya di sini nggak tahu lagi kita. Gaya bebas. Oke, masuk boru. Paporos kita, boru. Masuk naboru. Pahatop nasiam boru. Asal ponas kita, paponas. Paponas, atur. Halani acara taholi adat karoi jai pagarot trepe waktu. Yatur posisi. Haganuban boru. Naik. Naik ke atas. Kak. Halo Kak. Halo. Maulan. Enggak. Kak. Oh Kak. Aduh. Bentar, orang ini pun belum datang dulu. Halo Kak. Habis on siam pakon kasih kakon. Siam dah. Iya sama orang kakak. Naik. Paporos kita. Boru. Di atas aja, di atas. Iya. Halo Sumar foto dulu pelakon. Baru terakhir. Udah. Lanjut. Udah kita panggil tadi Bor. Lanjut. Ayo jadi makata aida ba. Argado haza. Apa kamu sebagai bagian?
capek marhobas, perlu senyum walaupun capek marhobas. Ah. Orang itu dulu sama nomor besan. Habis kamu baru para kanan. Ya. Oke. Oke udah. Habis marhobas.
Grogi aku. Itu kan nyanyi sama-sama. Sejalan itu. Enggak, saya bilang ada sambutan, begitu masuk langsung nyanyi. Oh, sambutan dari Amal. Kau nggak berkacamata? Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul bersekutu di tempat ini untuk menghadiri dan menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan kudus saudara yang kita kasihi, Obed Gabriel Pilemon Simanungkalit dengan Desi Carolina Ginting. Karena itu marilah kita bangkit berdiri. Kita sambut kedua mempelai beserta orang tua dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me, please, if I take up too much of your time. Seeing this box is a ring for your oldest, just my everything. And all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Very soon I'm hoping that I can marry your daughter, make her my wife. I want her to be the only girl that I'll love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess, make her my queen, be the most beautiful bride that I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father. On a day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me, never treat
jemaat dipersilakan duduk. Kita awali ibadah kita, ibadah pemberkatan pernikahan Obed Gabriel Pilemon Simanukali dengan Desi Carolina Ginting. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Dengan segala hormat Bapak Ibu jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Terangi dan pimpinlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu di dalam kasih, damai dan sukacita. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan melalui Kur Ina Parari Kamis GKP Padang Bulan dan dilanjutkan Ina Naomi GKP Padang Bulan.
Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita sambut sapaan firman Tuhan melalui Kurung Jemaat nomor 57 ayat 1. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus memberangkatkan kedua mempelai dalam membentuk satu keluarga, dan campur tangan Tuhan akan tetap menaungi keluarga saudara melalui firman yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sekali lagi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah harapan dan kerinduan daripada Rasul Petrus terhadap jemaat yang ada di diaspora. Jemaat pada waktu itu sudah berkembang bukan lagi hanya sekitar Galilea, Judea, Samaria, tapi sudah sampai kepada Pontus, Galatia, Kapadosia, Bitinia, dan seputar Asia Kecil. Tapi biasanya komunitas yang semakin berkembang, potensi konflik juga semakin berkembang. Dan sebelum perikop ini, Petrus sudah menggambarkan dan menekankan bagaimana perilaku orang-orang Kristen di luar daripada orang Kristen. Tapi secara khusus, perikop ini nas ini ditujukan kepada keluarga orang Kristen, yang maksudnya suami dan istri. Kenapa ini begitu penting Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena militansi daripada satu gereja organisasi tidak terlepas daripada keluarga orang Kristen. Dan kita tahu, pernah mungkin mengingat bagaimana salam Paulus kepada beberapa jemaat yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Salam kepada Epenetus, Epeles, Andronikus, Urbanus, yang memberikan rumahnya menjadi tempat peribadatan. Dan awal daripada gereja adalah keluarga orang Kristen. Sehingga begitu penting surat ini secara khusus menyangkut hubungan suami dan istri. Dan Petrus berpesan supaya semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalaupun mungkin kita bisa melihat dalam soal komunikasi di antara suami dan istri, hanya dua insan yang berbeda yang harus dipadukan menjadi satu dan sama. Tapi tidak selesai di situ. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa mengganggu komunikasi di antara suami dan istri. Dan sampai sekarang tidak ada satupun keluarga atau tokoh sehebat apapun yang berhasil menyelesaikan persoalan di tengah-tengah keluarga atau memperoleh ijazah atau sudah tamat mengenai keluarga. Beberapa contoh kita bisa ambil itu, tokoh-tokoh bapak orang beriman, bapak orang percaya, toh juga dilanda atau ada selalu pernak-pernik yang mewarnai hubungan di antara suami dan istri. Bahkan Abraham sendiri, karena terlalu cantik istrinya, jikalau nanti kita sampai ke Mesir, tolonglah
Jangan kamu bilang bahwa kamu adalah istri saya, tapi bilanglah, ngomonglah, katakanlah bahwa kamu adalah saudara saya. Setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Bahkan janji-janji yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan, tahun depan seperti ini engkau melahirkan anak. Tapi janji itu pun bahwa Sarah tidak mempercayai. Lalu Sarah mendesak suaminya, engkau tahu Tuhan tidak bermurah hati terhadap saya. Maka ambillah pembantuku, melalui dialah aku beroleh kasih karunia. Yang artinya pihak-pihak tertentu pun atau pihak ketiga kadangkala selalu hadir mewarnai dinamika perjalanan di tengah-tengah keluarga. Kami waktu ngomong-ngomong dengan saudara Obed dan Desi sama-sama bekerja dalam Telkom. Luar biasa Telkom sekarang. Bulan dan bintang sudah terlalu dekat, tetapi kita sesama kita terlalu jauh. Tidak ada lagi yang jauh sekarang karena komunikasi yang luar biasa. Tapi di antara persoalan di tengah-tengah keluarga, kadangkala keinginan kita berbeda, kemauan kita berbeda, karakter kita berbeda, dan sifat kita berbeda, dan bahasa kita juga berbeda. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Bahkan persoalan gereja sekarang terlalu banyak bahasa-bahasa yang bukan semestinya harus dibahasakan. Adalah bahasa-bahasa Roh Kudus. Di antara dua suku Batak Toba dan suku Batak Karo. Bahasa kadangkala bisa berbeda. Kalau orang Karo ngomong melalak rina, jangan kamu anggap itu melalak rina seolah-olah patah kananna. Tapi melalak rina itu sungguh baik, luar biasa. Tapi kadangkala bahasa bisa mengacaukan kita dan bisa mempersatukan kita. Saya selalu mengatakan lain suku Batak dengan suku Batak yang lain. Suku Batak Toba maksudnya tidak ada wadah yang bisa mempersatukan kita. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Marga yang lain. Suku Batak Karo ada wadah yang bisa mempersatukan mereka. Marga Silima. Kalau si Piro Akola ada wadah yang bisa mempersatukan mereka. Itu Hatobangan dan Simalungun Partuha Maujana. Tapi kalau orang Batak Toba tidak ada wadah yang bisa mempersatukan mereka. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di satu ketika suku Batak Toba terlalu nasional. Mohon maaf ini Pak Ginting. Sehebat-hebatnya orang Karo, dimanapun ketemu pasti bahasa Karo. Kalau orang Simalungun, sehebat-hebatnya pasti bahasa Simalungun. Akola Sipiro Mandailing, sehebat-hebatnya pasti bahasa Mandailing. Tapi kami Batak Toba, kadang sebentar bahasa Indonesia dan sebentar lagi bahasa Batak. Siapa tahe eda katanya, ada di situ bahasa Batak dan ada di situ bahasa Indonesia. Itu makanya tadi saya katakan, bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Dan satu-satunya suku mungkin kalau saya tidak salah, ada warisan tertentu kepada generasi yang berikutnya dan orang Karo lah yang memiliki itu, anak bru menteri. Tidak pernah lurah, tidak pernah camat, tapi kalau menantunya sampai generasi tertentu itu sudah disebut anak bru menteri. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di antara dua perbedaan bisa dipadukan menjadi satu dan sama. Dan saya tahu dalam soal telekomunikasi tadi segala sesuatunya dihubungkan menjadi dekat. Kau dan aku akan menjadi kita dan bersama dan sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana mungkin bisa menyatu di antara begitu banyak perbedaan? Keinginanmu adalah keinginanku, kemauanmu adalah kemauanku. Namun keinginanmu bukan kemauanku dan kemauanku bukan keinginanmu. Saya ada cerita seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan ini khotbah tidak begitu panjang karena ada lagi adat yang mau kita selesaikan. Ada dua adat, ada Karo dan ada Batak Toba. Cerita seperti ini. Dulu pernah jari jemari ini berkelahi. Siapakah di antara kita
menjadi raja. Dan biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalaupun ada ketentuan dan peraturan di tengah-tengah organisasi institusi, kadangkala itu bisa dipelesetkan menjadi persoalan. Sama seperti keluarga orang Kristen, aturan tertentu, laki-laki harus mengasihi istrinya dan istrinya harus tunduk kepada suaminya. Tapi satu ketika ada pernak-pernik di tengah-tengah keluarga, lalu terjadilah perang dingin di antara suami dan istri. Apakah kamu tidak tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu si istri juga tidak kalah gesitnya mengatakan, saya mau tanya, manakah yang lebih kuat, yang ditolong daripada yang menolong? Biasanya yang lebih kuat adalah yang menolong, yang ditolong adalah laki-laki. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala tadi saya mengatakan bisa firman Tuhan kita pelesetkan menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Ini bercerita tentang jari jemari, siapakah di antara kita menjadi raja. Lalu adalah jari tengah mengatakan, marilah kita berdiri. Dan sesudah berdiri dia berkata kepada kawan-kawannya, sayalah yang paling panjang. Dan mata siapapun pasti tertuju kepada saya. Lalu ini ibu jari mengatakan, jangan salah, kalaupun kamu paling panjang, paling tinggi, tapi biasanya kalau saya buat seperti ini cak jempol, apapun yang dilakukan orang, walaupun itu salah, itu pertanda saya setuju dan itu benar. Lalu datang jari telunjuk, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya tahu wewenang, hak dan kelebihan daripada jari tengah dan ibu jari. Tapi sebenarnya kekuasaan adalah di tangan saya. Awas, jaga hati-hati dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu datang jari manis. Dia berkata, walaupun ada kewenangan dan kelebihan daripada kamu, tapi jangan lupa penyimpanan harta, apapun harta daripada Tuhan kita adalah saya. Yang sebenarnya jari manislah yang menyimpan harta. Walaupun Tesi sekarang semua jari jemarinya dapat cincin. Lalu anak jari berkata, saya yang paling kecil. Tapi jangan lupa, dikala saudara-saudara tidak dapat bekerja, tidak dapat berbuat, saya yang melakukan pekerjaan saudara. Lalu yang punya tangan berkata, tolonglah saya diberikan makan dan diberikan minum, tapi tidak saling membantu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, anak jari memberikan tuannya makan minum, tapi tidak bisa sempurna karena tidak saling membantu. Dan seterusnya, yang punya tangan berkata, kamu tahu kelebihan kamu, tapi kamu tahu dan kamu tidak tahu, menyadari kekurangan kamu. Mestinya bersatulah. Itulah harapan dan kerinduan Rasul Petrus di antara semua banyak persoalan, supaya saling menyayangi, seperasaan dan seia sekata. Saya mau menekankan kepada kita semua dan terlebih-lebih kepada mempelai. Hawa tercipta bukan dari kepala si Adam supaya tidak menjadi atasannya, dan bukan daripada kakinya supaya tidak menjadi bawahannya, tapi dari sisinya menjadi sahabatnya dan di bawah lengannya untuk dilindunginya dan dekat dari jantungnya untuk dicintainya. Jadi ada mitra di antara suami dan istri. Itulah harapan kami dan doa kami dalam segala tantangan yang menghadang. Kiranya Tuhan mengalirkan cinta kasih dan perdamaian memenuhi keluarga saudara, sebagaimana Rasul Petrus, supaya kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan mulai sekarang tidak lagi saling menuntut akan janji, tapi saling membuktikan, inilah janjiku dan inilah kasih sayangku. Mari kita kunyah keringat jadi baja. Kita jelmakan sisa-sisa hidup menjadi api perjuangan, tidak kandas dalam pertaruhan apapun. Kau dan aku akan menjadi kita, dan mari kita menerima apa yang seadanya, sekalipun kita tidak membiarkan apa yang seadanya. Kita berdoa.
Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenalkan kami kembali lagi bisa bersua berkisah melalui pesta pernikahan saudara kami Obed Gabriel Pilemon Simanukkalit dan Desi Carolina Ginting. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lalui dan hari-hari yang harus kami isi dan kami jelang. Jadikan hidup kami bermakna, berfaedah, berguna di antara sesama kami, suami dan istri. Karena Tuhan telah memaknai dan memberikan faedah kepada kami. Sebagaimana firman yang sudah kami dengar, supaya kami semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Biarlah cinta kasih yang mereka bina selama ini bisa tumbuh dan bersemi menjadi satu ikatan perpaduan yang tidak bisa terpisahkan. Dan akhirnya bisa menghargai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Demikian juga hasuton para anak dan para buruh. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap campur tangan. Demikian juga adat yang mau mereka lakukan, segala sesuatunya berlangsung di atas restu dan kehendak-Mu dan melengkapi sukacita yang sudah ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali memuji Tuhan melalui Kor Ina GKP Siantar Beringin Permai. Dan dilanjutkan nanti tim 2 GKP Padang Bulan.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Obed Gabriel Pilemon Simanukali dengan Desi Carolina Ginting, saudara berdua telah sepakat untuk menikah, namun tidak baik bagi orang Kristen untuk melangsungkan pernikahannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, laki-laki harus meninggalkan ibundanya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkan juga apa yang dikatakan dalam firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihani istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan, Tuhan berkata, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya, sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Tuhan Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Seharusnya sepasang suami istri hidup demikian supaya mereka menjadi pujian di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Karena itu hendaklah kamu berdua senantiasa hidup dalam firman Allah, agar bertambah-tambahlah pengenalan dan pengertianmu tentang karunia Allah yang sudah dicurahkan kepada kamu. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menolong, saling melengkapi dan saling mendoakan. Hendaklah segala sifat dan perilaku yang buruk seperti kesombongan, amarah, cacian, dusta, kata-kata kasar dan segala bentuk kekerasan senantiasa saudara hindarkan dari hidupmu sehari-hari. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, saling menghargai, dan ketulusan itu menandai seluruh kelangsungan hidup pernikahan saudara. Karena kasih itulah pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki Obed Gabriel Pilemon Simanukalit, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu
engkau sungguh-sungguh memilih saudara Desi Carolina Ginting tunanganmu menjadi istrimu. Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakannya dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Desi Carolina Ginting, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Obed Gabriel Pilemon Simanukali tunanganmu menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai daripadanya kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu di dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Ini cincin pertanda cinta kasih di antara suami dan istri, tidak berpangkal dan tidak berujung. Pertanda cinta mereka tidak berakhir, tapi semakin hari semakin tulus dan semakin suci. Desi Carolina Ginting, kusematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Obed Gabriel Filemon Simanungkalit, kusematkan cincin ini di jari manismu, pertanda kasih cintaku kepadamu. Sekarang kami telah mendengar janji dan kebulatan hati saudara yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya pada hari ini. Maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara bersalaman. Saya adalah hamba Tuhan, membawa firman-Nya kepadamu dan mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
saudara dengan jamnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada hari ini, Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023, Saudara Obed Gabriel Pilemon Simanungkali dan Desi Carolina Ginting telah menerima pemberkatan pernikahan dan telah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Atas nama pendeta, majelis dan seluruh jemaat GKP Padang Bulan mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Dan di sini gereja ada memberikan bingkisan satu buah Alkitab. Kiranya segala sesuatunya dimulailah dengan firman Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ya, silakan acara sungkem kedua belah pihak orang tua. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu.
Kur gabungan keluarga pihak laki-laki. Baik, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Mazmur 50:14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan itu kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh Kudusmu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkat
Kita akhiri dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang datang dari Siantar silakan bisa berbahasa Simalungun, dan kita GKP silakan berbahasa Indonesia. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari. Amin. Salam, Horas, menjua-jua. Dan untuk menghemat waktu kami serahkan kepada pihak peranak dan perburu Mandoko Kata. Selesai pihak peranak, dilanjutkan pihak perburu.